Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran daring mata kuliah Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Inovasi. Kita akan memasuki topik ke-9 mengenai metode dan media penyuluhan. Mohon izin share screen. Baiklah. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah Anda bisa memahami penyuluhan sebagai ilmu dan pendekatan dalam manusia, dan nantinya bisa merancang komunikasi inovasi penyuluhan untuk pembangunan. Dan untuk topik ini, setidaknya Anda bisa menjelaskan metode dan media penyuluhan dan komunikasi inovasi. Kemudian Anda diharapkan dapat menjelaskan kesesuaian metode dan media menurut jumlah warga yang belajar atau partisipan penyuluhan. Kemudian bagaimana tahapan dari adopsi yang merupakan proses mental pada individu juga akan berpengaruh. Ya, media ya dipengaruhi karena ada tahapan yang harus dilalui seperti itu. Begitu juga dengan proses difusi yang memang sangat memerlukan metode serta media yang tepat agar penyebaran dan juga ketok tular ataupun tahap dari inovasi itu bisa diterima di kalangan sistem sosial bisa lebih cepat, secara efektif tentunya ya. Dan selanjutnya diharapkan Anda dapat menjelaskan penggunaan metode dan media penyuluhan untuk pengembangan inovasi. Topik bahasan hanya ada 3 di sini, menjelaskan pengertian metode penyuluhan, kemudian media, kemudian pengelompokan metode dan media, serta penggunaan metode dan media dalam penyuluhan dan komunikasi inovasi. Nah, kalau yang disebut dengan metode itu adalah cara yang digunakan dalam penyuluhan dan komunikasi inovasi agar pelaku utama dan pelaku usaha mau dan mampu ya menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Begitu juga dengan metode yang tepat, maka orang akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran dan juga berubah tingkah. Ya, ada yang disesuaikan berdasarkan target ya dari metode yang digunakan. Dan media tidak bisa dipungkiri sangat berpengaruh terhadap seberapa jauh orang atau kelompok atau bahkan massa bisa bereaksi dan juga merespon terhadap pesan yang disampaikan. Ada media cetak, terproyeksi, terdengar, kemudian ada audiovisual, dan juga ada media elektronik. Dan pada saat ini, di era tahun 2000-an ini, kita sudah memasuki era digital ya, di mana kecepatan proses penyebaran informasi itu sudah seperti hal yang sangat cepat dan tidak bisa dibayangkan pada saat kita dahulu ya. Di mana pada saat yang sama kita bisa memperoleh informasi yang serupa. Misalnya kita ada di benua Amerika dan teman kita di Asia, Indonesia. Itu sudah real time begitu ya. Karena didukung oleh teknologi dan juga kemampuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penyebaran informasi melalui teknologi komputer dan jaringan. Ya. Dengan media juga kita akan bisa terstimulasi dalam pembelajaran ya, mampu menggugah hati dan seterusnya ya. Dan tentunya penguasaan akan media sangat bermanfaat untuk
mengefisienkan tenaga, waktu, dan ruang. Dan secara sederhana, kita bisa lihat bahwa ada media yang terproyeksi, kemudian ada yang terdengar, kemudian ada yang audiovisual, dan seterusnya. Kemudian dari segi metode, ada metode individu, kelompok, dan massa. Kita harus tahu kapan kita harus menerapkan pendekatan secara individu, dan kapan harus secara kelompok, dan kapan harus secara massa. Ya. Nah, di sini adalah ilustrasi mengenai pola pembelajaran pasif dan pola pembelajaran aktif gitu ya. Ini ada auditory seperti kuliah ya, di kelas itu sebenarnya rendah efektivitasnya. Tapi kalau kita bekerja bersama, misalnya demplot, praktik, nah itu lebih tinggi sebenarnya efektivitasnya ya. Dan kita bisa memadukan kapan kita harus menggunakan teknik kuliah, kapan kita harus praktek. Nah, teknik kuliah diperlukan bila mana kita mempengaruhi aspek kognitif. Ya. Sedangkan teknik yang lain kalau kita mau menggenjot skill atau meningkatkan skill dari seseorang. Nah, ini count of learning ya. Reading, kemudian hearing, seeing, saying, doing. Nah, paling tinggi doing kalau untuk skill. Ya. Kemudian kalau untuk reading, boleh kita gunakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan. Jadi, pola belajar yang aktif sangat efektif untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan. Dan kesesuaian metode dan media itu sangat signifikan loh terhadap pencapaian tujuan penyuluhan itu sendiri ya. Dan saat ini kita ada 70.000 desa ya. Dan penyuluhnya cuma 40.000 sehingga kekurangan 30.000. Nah, kemudian sudah ada upaya untuk mendayagunakan penyuluh swadaya dan juga swasta. Namun di sisi lain masih diperlukan sebuah pendekatan yang mendayagunakan media. Karena ada informasi-informasi yang harus cepat diterima oleh petani, seperti informasi tentang harga, informasi tentang perubahan iklim, dan seterusnya. Nah, ini kekhasan dari masing-masing pendekatan ya, dari individu, kelompok, maupun massa. Jadi di pendekatan komunikasi inovasi melalui massa, itu sudah sangat tinggi peranannya dalam mengubah persepsi dan juga pengetahuan dari seseorang. Sedangkan kalau di pendekatan individual, harus ada minat dari warga belajar ya untuk bisa secara aktif meningkatkan kompetensinya. Dan pendekatan individual bisa digunakan ketika tahap adopsi sudah pada tahap akan menerima begitu, sehingga ada disebut anjang sana begitu ya. Nah, kalau kelompok keuntungannya bisa saling sharing antar anggota kelompok dalam penyuluhan. Nah, ini harus kita pahami nih ya mengenai pendekatan dan metode penyuluhan. Ini ada contoh-contohnya ya, nanti Anda dalam diskusi di kelas bisa lebih diperdalam ya model-model pendekatan dalam penyuluhan ya. Dan penggunaan televisi itu juga sangat disukai loh oleh partisipan penyuluhan ya, menonton film dan seterusnya. Meskipun kalau untuk praktek tetap diperlukan pendekatan yang sifatnya metode demplot ya, pendekatan yang sifatnya langsung bekerja di lapang ya. Seperti itu. Nah, untuk media ada dikenal media tradisional
dan media modern ya. Jadi yang tradisional lebih banyak menggunakan pendekatan budaya ya, budaya seperti penggunaan tarian, wayang, nyanyian dan seterusnya ya. Kemudian juga prinsipnya kalau media tradisional itu menggunakan kearifan lokal atau menghargai kearifan lokal. Nah, untuk sosial media massa bisa menggunakan poster, selebaran maupun spanduk untuk bila mana dana tersedia dan juga ada yang menyebarluaskan, ada tenaga yang atau staf yang mendeliver ya dari poster itu. Kalau televisi dan film, serta radio juga bisa digunakan. Dan saat ini dengan adanya internet, apalagi pada masa COVID, pendayagunaan sistem digital atau internet sangat tinggi begitu ya, dan cukup membantu ya. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi ya. Misalnya aspek dari sensitivitas terhadap orang, kemudian mengenai toleransi dan seterusnya itu rasa itu tidak bisa digantikan oleh internet karena dia adalah device ya, alat. Nah, mengenai kaitan tujuan pembelajaran, strategi dan metode penyuluhan, ini kita boleh lihat ya. Kita tetap karena kita sudah mempelajari teori belajar ya dari Pak Wisadono kemarin video bernarasinya, maka kita harus tahu kalau untuk knowledge maka strateginya lebih kepada informasi yang didapat dari luar sistem. Maka metodenya bisa lewat publikasi media massa, radio, dan seterusnya. Kemudian untuk perubahan sikap, maka bisa dari pengalaman, ya, dari melalui diskusi kelompok misalnya, dengan dialog tidak terpimpin, atau dengan coaching, ya, mentoring juga bisa. Sedangkan kalau kita ingin meningkatkan skill, maka harus dengan demonstrasi cara ataupun demonstrasi hasil, ya, hasil dicapai dan seterusnya. Nah, nanti Anda bisa lihat ya, di sini sudah tersedia linknya untuk menonton dari Green TV ya mengenai MSG atau vaksin. Apakah aman dikonsumsi ataukah tidak, tahun 2019 cukup viral ya mengenai MSG ini. Saya rasa itu sebagai catatan atau key point dari perkuliahan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat pagi.